Nama saya Kim Ji-hoon. Saya berusia 42 tahun. Saya lahir dan besar di Seoul, kota yang bergerak cepat, di mana segalanya harus tepat waktu. Saya bekerja sebagai insinyur telekomunikasi senior di salah satu perusahaan terbesar di Korea Selatan. Selama 15 tahun terakhir, saya membangun jaringan 4G dan 5G di daerah perkotaan yang padat. Saya terbiasa dengan gedung-gedung tinggi, kabel serat optik yang rapi, dan sinyal yang hampir tidak pernah putus. Ketika perusahaan mengumumkan proyek kerjasama dengan Indonesia, saya tidak terlalu antusias. Indonesia, menurut saya, adalah negara kepulauan yang indah untuk liburan pantai. Tapi untuk teknologi telekomunikasi, saya ragu. Saya pernah membaca laporan. Ribuan pulau, hutan lebat, gunung berapi, dan infrastruktur yang masih tertinggal di banyak wilayah. Bagaimana mungkin mereka bisa membangun jaringan 4G yang andal di tempat seperti itu? Di Korea, kami membutuhkan ratusan menara BTS hanya untuk menutupi satu distrik kota. Di Indonesia, dengan medan yang jauh lebih sulit, rasanya mustahil. Pagi itu, pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Begitu pintu kabin terbuka, udara panas dan lembab langsung menyergap saya. Bau asap knalpot bercampur dengan aroma gorengan dari pedagang kaki lima di luar. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menyesuaikan diri. Di tangan saya, ponsel sudah menunjukkan sinyal 4G penuh. Saya mengangkat alis. Mungkin hanya di bandara saja, pikir saya. Mobil jemputan sudah menunggu. Sopirnya, seorang pria bernama Pak Budi, menyapa dengan senyum lebar. "Selamat datang di Indonesia, Pak Kim. Perjalanan lancar?" Tanyanya dalam bahasa Inggris yang cukup lancar. "Lancar, terima kasih," jawab saya singkat. Saya langsung masuk ke mobil ber-AC. Begitu keluar dari bandara, kemacetan langsung menyambut. Mobil bergerak selambat siput. Klakson berbunyi tanpa henti. Motor meliuk-liuk di antara mobil-mobil. Saya melihat ke jendela, melihat seorang ibu membawa dua anak kecil di boncengan motor, tertawa meski macet parah. Saya menggeleng pelan. Di Seoul, kalau macet separah ini, orang pasti marah besar. Di sini mereka malah santai. Pak Budi menoleh lewat kaca spion. Di Jakarta, macet itu sudah seperti cuaca. Kalau hujan, ya hujan. Kalau macet, ya macet. Yang penting sampai tujuan. Saya tersenyum tipis. Tapi dalam hati saya berpikir, inilah masalahnya. Mentalitas seperti ini yang membuat kemajuan lambat. Di Korea, kami tidak menerima kemacetan sebagai takdir. Kami membangun terowongan, jalan layang, sistem transportasi canggih. Di sini, mereka hanya tersenyum dan menunggu. Setelah hampir 2 jam di jalan, kami tiba di hotel di kawasan Sudirman. Saya check-in, naik ke kamar lantai 20. Dari jendela, saya melihat gedung-gedung tinggi berdampingan dengan warung makan sederhana. Lampu neon berkedip-kedip. Suara azan maghrib tiba-tiba mengalir lembut dari masjid di dekat situ. Suara itu jernih, tenang, seolah menenangkan hiruk-pikuk kota. Saya mengeluarkan ponsel. Sinyal masih 4G penuh, kecepatan lumayan. Saya membuka aplikasi speed test. Hasilnya cukup baik, lebih baik dari yang saya kira. Tapi saya tetap skeptis. Ini Jakarta, gumam saya sendiri. Masih ibu kota. Tunggu saja kalau ke daerah terpencil. Malam itu saya bertemu dengan tim dari mitra lokal Indonesia di restoran dekat hotel. Mereka memperkenalkan diri satu persatu. Ada Pak Hendra, manajer proyek, berusia sekitar 50 tahun, ramah dan banyak bicara. Ada Mbak Rina, insinyur muda yang lulusan ITB, dan beberapa orang lagi dari tim teknis. Pak Hendra membuka presentasi. Kami ingin membangun jaringan 4G di wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Fokus pertama di Kalimantan, daerah hutan dan sungai. Targetnya tahun depan sudah bisa menjangkau 50 desa. Saya hampir tersedak kopi. Maaf, Pak Hendra, saya harus jujur. Di medan hutan lebat, dengan curah hujan tinggi, banjir,
dan medan yang tidak bisa dilalui kendaraan berat. Membangun BTS saja sudah sulit, apalagi menjaga koneksi stabil. Di Korea, kami jarang menghadapi tantangan seperti itu. Pak Hendra tersenyum tenang. Kami tahu itu sulit, Pak Kim. Tapi kami sudah melakukannya di beberapa tempat. Besok kami ajak Bapak ke Kalimantan. Biar Bapak lihat sendiri. Saya mengangguk sopan, tapi dalam hati saya sudah memutuskan. Ini hanya omong kosong optimis. Tidak mungkin mereka bisa melakukan apa yang bahkan negara maju belum tentu mampu lakukan di medan serupa. Sebelum tidur, saya membuka jendela kamar. Suara azan Isya terdengar lagi, lembut dan panjang. Saya menatap langit malam Jakarta yang penuh cahaya neon. Ponsel di tangan saya masih menunjukkan 4 batang sinyal. Saya menghela napas. Besok kita lihat saja. Pagi berikutnya, saya bangun lebih awal. Cahaya matahari sudah menyelinap melalui tirai hotel. Saya membuka jendela. Suara klakson masih terdengar samar dari jalan di bawah. Bau kopi tubruk dari kamar sebelah tercium masuk. Saya menarik napas panjang. Udara Jakarta pagi ini terasa lebih segar daripada kemarin. Di lobi, Pak Hendra dan Mbak Rina sudah menunggu. Mereka membawa 2 kopi panas dalam gelas plastik. Ini kopi susu, Pak Kim, biar tidak kaget sama panasnya, kata Mbak Rina sambil tersenyum. Saya menerima gelas itu. Kopi terasa manis dan pekat. Terima kasih, jawab saya. Kami naik mobil menuju bandara domestik. Perjalanan masih macet, tapi kali ini saya perhatikan lebih teliti. Banyak orang naik ojek online, saling sapa meski terjebak di lampu merah. Seorang anak kecil di trotoar menjual tisu sambil melambai ke mobil kami. Saya menggeleng pelan. Di Seoul, jarang ada anak kecil berjualan seperti ini. Di pesawat kecil menuju Pontianak, Kalimantan Barat, saya duduk di samping Mbak Rina. Dia menjelaskan rencana proyek dengan antusias. Kami tidak membangun menara besar seperti di kota. Kami pakai BTS kecil, solar panel, dan satelit untuk backhaul. Yang paling penting, masyarakat desa ikut membantu. Saya mengangguk sopan, tapi dalam hati saya berpikir, bagus di atas kertas, tapi di lapangan. Medan hutan, banjir, dan listrik yang tidak stabil. Di Korea, kami punya standar ketat. Semua harus diuji berulang kali. Di sini, sepertinya mereka lebih mengandalkan semangat daripada perencanaan. Pesawat mendarat mulus di Bandara Supadio. Begitu keluar, panasnya berbeda. Lebih lembab, lebih hijau. Bau tanah basah dan daun-daun tercium kuat. Saya menyalakan ponsel. Sinyal 4G muncul langsung, 4 batang. Saya mengerutkan kening. Di sini juga ada sinyal bagus. Pak Hendra tertawa kecil. Sudah hampir 3 tahun kami pasang di Pontianak. Sekarang hampir semua kota besar di Kalimantan punya 4G. Yang sulit itu desa-desa di dalam hutan. Kami naik mobil pick-up menuju pelabuhan kecil di Sungai Kapuas. Di jalan, saya melihat pemandangan yang asing. Sawit membentang luas di kanan kiri. Sesekali ada kampung kecil dengan rumah panggung. Anak-anak berlarian di pinggir jalan, melambai ke mobil kami. Saya tersenyum tanpa sadar. Di pelabuhan, sebuah longboat sudah menunggu. Mesin ketutup terpal biru. Sopir perahu, seorang pria Dayak bernama Pak John, menyapa dengan bahasa Indonesia yang kental logat. Selamat siang, Pak dari Korea. Naik, kita berangkat sekarang, biar tidak gelap di sungai. Saya naik ke perahu dengan hati-hati. Lantainya licin karena air sungai. Bau bensin bercampur dengan aroma air tawar. Pak John menyalakan mesin. Perahu meluncur meninggalkan dermaga. Angin sungai menerpa wajah saya. Sungai Kapuas lebar, airnya coklat keruh. Di tepian, pohon-pohon tinggi menjulang. Burung-burung berterbangan di atas. Saya memegang erat pinggir perahu. Berapa lama ke desa tujuan? Tanya saya pada Mbak Rina. 4-5 jam, tergantung arus, jawabnya. Nanti malam kita menginap di desa pertama. Saya mengeluarkan ponsel. Sinyal masih ada, meski mulai turun jadi 3 batang. Saya membuka peta. Titik kami semakin jauh dari kota.
Hutan di sekitar semakin rapat. Saya menggeleng pelan. Mustahil sinyal bertahan sampai di sana. Mbak Rina memperhatikan saya. Pak Kim masih ragu ya? Saya bukan ragu, saya realistis, jawab saya. Di medan seperti ini, sinyal mudah terhalang. Pohon, bukit, hujan. Di Korea, kami pakai ribuan repeater hanya untuk menutupi satu lembah kecil. Dia mengangguk pelan. Kami juga pakai repeater. Tapi yang membuat beda adalah orang-orang di sini. Mereka tidak menunggu sinyal datang. Mereka ikut mencari cara supaya sinyal tetap ada. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatap sungai yang mengalir tenang. Matahari mulai condong ke barat. Cahaya jingga memantul di permukaan air. Suara mesin perahu berdengung stabil. Di kejauhan, saya mendengar suara burung enggang. Tiba-tiba ponsel saya bergetar. Pesan masuk dari Seoul. Bagaimana survei hari ini? Saya mengetik balasan singkat. Masih di perjalanan. Medan lebih sulit dari perkiraan. Sinyal mulai berkedip. 2 batang, lalu 1, akhirnya hilang. Saya menatap layar kosong itu. Dalam hati saya berkata, ini baru permulaan. Tunggu saja sampai besok. Perahu terus melaju. Pak John bernyanyi pelan dalam bahasa Dayak. Suaranya lembut, menyatu dengan gemericik air. Saya menutup mata sejenak. Bau sungai, angin sepoi, dan nyanyian itu membuat saya merasa aneh. Tenang, tapi juga kecil. Malam mulai turun. Langit berubah ungu tua. Di tepi sungai, lampu-lampu kecil mulai menyala dari rumah-rumah panggung. Kami mendekati desa pertama. Pak Hendra menepuk bahu saya. Selamat datang di Desa Sungai Raya, Pak Kim. Di sini Bapak akan menginap malam ini. Saya mengangguk. Tapi pikiran saya masih penuh keraguan. Sinyal sudah hilang sejak 1 jam lalu. Bagaimana besok? Malam itu kami tiba di Desa Sungai Raya. Perahu merapat ke dermaga kayu sederhana. Lampu-lampu minyak tanah menyala samar di rumah-rumah panggung. Bau ikan bakar tercium dari kejauhan. Saya turun dari perahu dengan kaki gemetar. Tubuh saya lelah setelah perjalanan panjang. Pak John memandu kami ke rumah kepala desa. Rumah itu terbuat dari kayu ulin, atapnya dari daun nipah. Di dalam ada tikar anyaman di lantai. Kepala desa, seorang pria tua bernama Pak Surya, menyambut kami dengan tangan terbuka. Selamat datang tamu dari jauh. Silakan istirahat. Makan malam sudah siap. Saya duduk di tikar. Mereka menyajikan nasi putih, ikan patin goreng, dan sayur pakis. Rasa pedas sambalnya membuat lidah saya terbakar. Saya minum air kelapa segar untuk meredakan. Pak Hendra dan Mbak Rina makan dengan lahap. Saya makan pelan, masih memikirkan sinyal yang hilang. Setelah makan, saya keluar ke teras. Langit malam penuh bintang. Suara jangkrik dan katak bergantian. Tiba-tiba, suara azan subuh terdengar dari masjid kecil di tengah desa. Suaranya jernih, melengkung di udara lembab. Saya menarik napas dalam. Azan itu seperti panggilan dari masa lalu. Tenang dan abadi. Saya mengeluarkan ponsel. Saya coba nyalakan lagi. Ajaib. Sinyal muncul. 2 batang 4G. Saya mengerutkan kening. Bagaimana mungkin? Kita sudah di tengah hutan. Mbak Rina mendekat. Dia melihat saya memeriksa ponsel. Di desa ini, kami pasang BTS kecil tahun lalu. Pakai tenaga surya. Masyarakat desa yang jaga. Saya mengangguk pelan. Tapi sinyalnya lemah. Di Korea, kami tidak terima sinyal di bawah 4 batang. Dia tersenyum. Di sini, 2 batang sudah cukup untuk video call ke kota. Anak-anak desa belajar online sekarang. Saya coba buka aplikasi. Kecepatan cukup untuk membuka email. Saya kirim pesan ke tim di Seoul. Di desa terpencil, sinyal ada meski lemah. Balasan datang cepat. Bagus, lanjut survei besok. Saya menatap ponsel itu.
Pikiran saya campur aduk. Saya kira di tempat seperti ini semuanya terisolasi. Ternyata tidak. Tapi saya masih ragu. Ini desa di pinggir sungai. Bagaimana kalau lebih dalam lagi? Pagi hari, matahari terbit merah jingga. Saya bangun oleh suara ayam berkokok. Pak Surya sudah siapkan sarapan, bubur ayam dan teh panas. Saya makan sambil mendengar ceritanya. Dulu, desa ini sulit dijangkau. Banjir sering datang. Sekarang, dengan sinyal, kami bisa lapor ke pemerintah cepat. Saya angguk. Hebat. Tapi bagaimana pasang BTS di hutan lebat? Pak Surya tertawa kecil. Gotong royong, Pak. Semua warga bantu. Angkat bahan naik perahu, panjat pohon untuk pasang antena. Saya bayangkan itu. Di Korea, kami pakai crane dan helikopter. Di sini, tangan manusia dan semangat. Saya geleng pelan. Risikonya tinggi, tapi hasilnya manis, jawabnya. Anak-anak sekarang bisa sekolah daring. Pedagang jual ikan lewat aplikasi. Kami berangkat lagi setelah sarapan. Perahu meluncur lebih dalam ke sungai. Pohon-pohon semakin rapat. Cabang-cabang menjorok ke air. Saya lihat monyet melompat di dahan. Udara semakin lembab. Sinyal di ponsel mulai berkedip lagi. Satu batang, lalu hilang. Saya taruh ponsel di saku. Pikiran saya kembali ke keraguan. Ini baru desa pertama. Yang lebih dalam pasti lebih buruk. Pak Hendra duduk di depan. Dia tunjuk ke bukit kecil di kejauhan. Di sana ada BTS kami. Besok Bapak lihat sendiri. Saya angguk sopan. Tapi dalam hati saya pikir, mustahil stabil. Hutan ini terlalu liar. Perahu terus bergerak. Angin sungai menerpa wajah. Saya rasakan getar mesin di bawah kaki. Suara air mengalir tenang. Tapi hati saya tidak tenang. Siang itu, perahu kami melaju lebih dalam ke sungai. Air semakin keruh. Cabang pohon menjorok rendah, hampir menyentuh kepala. Saya pegang topi saya kuat-kuat. Angin lembab menerpa wajah. Bau tanah basah dan lumut tercium kuat. Pak John mengendalikan kemudi dengan tenang. Dia tunjuk ke depan. Lihat, Pak. Itu bukit tempat BTS baru. Besok kita naik ke sana. Saya lihat bukit itu. Tinggi, ditutupi hutan lebat. Tidak ada jalan. Hanya semak dan akar pohon. Saya geleng pelan. Bagaimana bawa peralatan ke atas? Tidak ada crane. Tidak ada jalan aspal. Mbak Rina duduk di depan. Dia jawab sambil minum air dari botol. Kami angkat pakai tangan. Warga desa bantu. Gotong royong, Pak. Itu tradisi kami. Saya tersenyum sinis. Dalam hati saya pikir, tradisi bagus, tapi tidak efisien. Di Korea, kami pakai helikopter untuk tempat sulit. Di sini bergantung orang banyak. Risiko tinggi. Bisa jatuh atau banjir datang tiba-tiba. Sinyal di ponsel hilang total. Layar menunjukkan no service. Saya taruh ponsel kembali ke saku. Lihat, sudah hilang. Ini baru masuk hutan sedikit. Pak Hendra menoleh. Tunggu sampai besok, Pak Kim. Di bukit itu sinyal akan kembali. Kami pasang antena tinggi, jangkauannya luas. Saya angguk sopan. Tapi keraguan semakin besar. Hutan ini liar. Pohon-pohon raksasa saling bertautan. Burung-burung berteriak nyaring. Saya rasakan getar perahu di bawah kaki. Air sungai beriak pelan. Tiba-tiba, hujan turun deras. Langit mendung tiba-tiba. Air hujan membasahi kami. Pak John tarik terpal. Kami lindung di bawahnya. Saya basah kuyup. Ini masalahnya. Hujan seperti ini bisa rusak peralatan. Mbak Rina tertawa kecil. Kami sudah biasa. BTS kami tahan air. Solar panel juga. Yang penting, semangat tidak basah. Saya diam. Kata-katanya sederhana,
tapi saya masih ragu. Di Korea, kami prediksi cuaca akurat. Di sini, sepertinya mereka pasrah saja. Hujan reda setelah tengah jam. Matahari keluar lagi. Pelangi muncul di atas sungai. Indah sekali. Saya ambil foto dengan ponsel. Meski sinyal hilang, kamera masih berfungsi. Perahu merapat ke desa kecil di tepi sungai. Namanya Desa Rimbajaya. Rumah-rumah panggung lebih sederhana. Tidak ada listrik dari PLN. Hanya genset kecil. Kami turun. Anak-anak desa menyambut. Mereka lari-lari sambil tertawa. Seorang anak pegang ponsel lama. "Pak, foto bareng." Saya tersenyum. Kami foto bersama. Tapi pikiran saya tetap pada bukit itu. Besok harus naik. Medan curam. Apakah sinyal benar-benar ada di sana? Malam itu kami menginap di rumah warga. Suara azan maghrib terdengar samar dari masjid kayu. Saya duduk di teras. Ponsel masih no service. Saya hela napas panjang. Mungkin besok berubah, gumam saya sendiri. Tapi hati saya penuh tanda tanya. Pagi itu, saya bangun dengan tubuh pegal. Suara burung hutan membangunkan saya. Saya keluar dari rumah panggung. Udara pagi segar, bercampur bau tanah basah setelah hujan semalam. Pak Hendra sudah siap. Dia tunjuk ke bukit di depan. "Hari ini kita naik ke sana, Pak Kim. Lihat sendiri bagaimana kami pasang BTS." Saya angguk pelan. Kaki saya berat. Saya pakai sepatu boots tebal. Kami mulai mendaki. Jalan setapak licin karena lumpur. Akar pohon menonjol di mana-mana. Saya pegang dahan untuk keseimbangan. Mbak Rina berjalan di depan. Dia bawa ransel kecil. "Hati-hati, Pak, jalannya curam." Setelah 1 jam mendaki, kami tiba di lereng bukit. Saya berhenti sejenak. Napas saya tersengal. Keringat membasahi baju. Di depan, saya lihat sekelompok orang bekerja. Ada sekitar 20 orang. Beberapa pakai seragam teknisi. Yang lain pakai pakaian sehari-hari, seperti sarung dan kaos oblong. Mereka angkat tiang besi panjang. Suara palu memukul kayu bergema di hutan. Saya mendekat. Seorang teknisi muda, mungkin usia 25, pasang panel surya di atas tiang. Di sampingnya, seorang warga desa tua bantu pegang tangga. Mereka bicara pelan sambil tertawa. Saya mengerutkan kening. Ini campur aduk. Teknisi dan warga biasa kerja bareng. Pak Hendra tersenyum. "Inilah gotong royong, Pak Kim. Semua ikut. Tidak ada yang duduk diam." Saya perhatikan lebih dekat. Seorang ibu parubaya bawa air minum untuk pekerja. Anak muda angkat kabel tebal naik ke pohon. Mereka pakai tali sederhana untuk tarik peralatan. Tidak ada mesin berat. Hanya tangan dan bahu. Saya geleng pelan. Di Korea, kami pakai alat canggih, crane atau drone. Ini terlalu manual, berbahaya. Mbak Rina mendekat. Dia tunjuk ke tiang BTS yang hampir selesai. Tapi lihat, Pak, sudah berdiri kokoh. Warga tahu medan ini lebih baik dari kami. Mereka pilih pohon kuat untuk penyangga. Saya naik ke atas sedikit. Dari sana, saya lihat antena sudah terpasang. Panel surya berkilau di bawah matahari. Seorang teknisi uji sinyal dengan laptop. Layar menunjukkan koneksi stabil. Saya ambil ponsel saya. Ajaib, sinyal muncul. 3 batang 4G di tengah hutan lebat ini. Saya coba panggil nomor tim di Seoul. Suara jernih. "Halo, Jigun? Bagaimana di sana?" "Sinyal bagus," jawab saya singkat. Saya tutup telepon. Hati saya mulai ragu. Bagaimana mungkin? Medan ini seharusnya mustahil. Seorang warga desa mendekat. Namanya Pak Karim. Kulitnya gelap karena matahari. "Pak, dari Korea? Ini BTS kami yang kedua. Yang pertama di desa sebelah. Sekarang anak-anak bisa belajar online." Saya angguk. Hebat. Tapi bagaimana kalian angkat semua ini?
Berat sekali. Pak Karim tertawa. Bersama-sama, Pak. 1 orang angkat, 10 orang bantu. Itu gotong royong. Tradisi kami sejak dulu. Saya diam sejenak. Di Korea, proyek seperti ini dikerjakan tim profesional saja. Tidak campur dengan warga. Tapi di sini, semua seperti keluarga. Saya lihat seorang anak kecil bantu bawa sekrup. Wajahnya penuh senyum. Tiba-tiba, suara azan zuhur terdengar samar dari bawah bukit. Dari masjid desa. Suaranya naik turun, menyusup lewat daun-daun. Saya periksa ponsel lagi. Sinyal masih kuat. Azan dan 4G bercampur di udara hutan. Saya turun pelan. Pikiran saya berputar. Mungkin saya salah paham. Tapi saya masih ragu. Ini baru 1 BTS. Bagaimana kalau hujan deras atau banjir? Malam itu kami kembali ke desa. Saya duduk di teras. Bintang-bintang bersinar terang. Suara jangkrik mengiringi pikiran saya. Pagi berikutnya, saya bangun dengan pikiran yang masih berputar. Malam tadi, saya tidur di rumah panggung sederhana di Desa Rimbajaya. Suara angin hutan berhembus pelan melalui dinding anyaman. Bau kayu basah dan daun kering tercium samar. Saya duduk di teras. Matahari pagi menyinari pepohonan tinggi di sekitar. Pak Karim mendekat. Dia bawa secangkir kopi hitam panas. Selamat pagi, Pak Kim. Ini kopi dari kebun kami sendiri. Coba rasakan. Saya ambil cangkir itu. Kopi terasa pahit tapi segar. Terima kasih, Pak Karim. Desa ini tenang sekali. Dia tersenyum. Gigi putihnya kontras dengan kulit gelap. Tenang, tapi sekarang tidak terisolasi. Berkat sinyal, kami bisa hubungi saudara di kota. Saya angguk pelan. Kemarin, melihat mereka pasang BTS membuat saya mulai mempertanyakan keraguan saya. Tapi, saya masih ingin tahu lebih dalam. Boleh saya ikut kegiatan desa hari ini? Tentu, Pak. Kami ada pertemuan di balai desa. Bahas rencana sekolah daring untuk anak-anak. Kami berjalan ke balai desa. Bangunan itu terbuat dari kayu, atapnya dari seng. Di dalam, sekitar 30 orang duduk melingkar di tikar. Ada ibu-ibu dengan bayi di pangkuan. Anak muda pegang ponsel. Seorang guru desa, Bu Sari, berdiri di depan. Dia pakai kain batik sederhana. Selamat siang semua, kata Bu Sari. Suaranya tegas, tapi hangat. Hari ini kita bahas pelajaran online. Sinyal sudah kuat. Anak-anak bisa ikut kelas dari guru di Pontianak. Saya duduk di belakang. Mereka bicara antusias. Seorang ayah cerita. Dulu anak saya harus naik perahu 2 hari ke kota untuk sekolah. Sekarang, cukup duduk di rumah. Saya perhatikan. Di tangan mereka, ponsel-ponsel lama tapi berfungsi. Sinyal 4G membuat mereka tersenyum lebar. Saya ingat di Korea, kami punya 5G di mana-mana. Tapi di sini, 4G seperti mujizat. Tiba-tiba, suara azan zuhur terdengar dari masjid kecil. Suaranya menggema lembut melalui hutan. Semua orang berhenti bicara. Beberapa berdiri untuk sholat. Saya tetap duduk. Ponsel saya bergetar. Sinyal masih 3 batang. Azan dan notifikasi bercampur di udara. Setelah pertemuan, Bu Sari mendekat. Pak Kim, bagaimana menurut Bapak? Kami baru mulai, tapi anak-anak senang sekali. Saya terkesan, jawab saya jujur. Di negara saya, teknologi maju. Tapi di sini, kalian gunakan untuk hal sederhana, tapi penting. Dia angguk. Benar, sinyal bukan hanya untuk hiburan. Untuk pendidikan, kesehatan. Kemarin, dokter di kota konsultasi via video saat anak sakit. Saya diam sejenak. Pikiran saya mulai berubah. Dulu saya anggap Indonesia lambat. Tapi di desa ini saya lihat ketangguhan. Mereka tidak punya alat canggih, tapi punya semangat bersama. Siang itu saya ikut ke sungai. Anak-anak mandi dan bermain.
Saya duduk di tepi. Air mengalir jernih. Seorang anak, mungkin usia 10 tahun, pegang ponsel. "Pak, lihat ini. Saya belajar bahasa Inggris dari YouTube." Saya tersenyum. "Bagus sekali. Sinyalnya kuat ya?" "Iya, Pak. Dulu tidak ada. Sekarang bisa belajar apa saja." Saya coba ponsel saya. Saya buka video. Kecepatan cukup baik. Di tengah hutan, ini luar biasa. Saya ingat keraguan saya di Jakarta. Mungkin saya salah paham sejak awal. Malam hari, desa gelap, tapi hidup. Lampu dari genset menyala samar. Saya duduk di teras dengan Pak Hendra. "Pak, besok kita ke lokasi berikutnya. Lebih dalam lagi." Saya angguk. "Saya siap. Tapi saya mulai paham. Gotong royong kalian kuat sekali." Dia tertawa pelan. "Itu kunci kami, Pak Kim. Bukan teknologi saja, tapi orang-orang." Suara azan Isya terdengar lagi. Lemah lembut menyatu dengan angin malam. Ponsel saya menunjukkan sinyal penuh. Saya menatap langit berbintang. Hati saya mulai tenang. Tapi saya tahu, perjalanan belum selesai. Pagi itu, saya memutuskan untuk menjelajah sendirian. Setelah beberapa hari di desa, saya merasa percaya diri. Saya ingin membuktikan keraguan saya sendiri. Pak Hendra memperingatkan, "Jangan jauh-jauh, Pak Kim. Hutan ini mudah membuat orang tersesat." Saya tersenyum. Saya biasa hiking di Korea. Saya bawa ponsel dan kompas. Dia menggeleng pelan. Tapi saya tetap pergi. Saya berjalan ke arah bukit kecil di belakang desa. Pohon-pohon tinggi menjulang. Daun-daun basah setelah hujan semalam. Udara lembab menempel di kulit. Saya dengar suara burung dan angin berhembus pelan. Awalnya jalur setapak jelas. Saya periksa ponsel. Sinyal masih 3 batang. Saya buka peta. Titik saya bergerak stabil. Saya pikir, kalau sinyal hilang, saya balik saja. Tapi semakin dalam, jalur semakin samar. Akar pohon menonjol seperti jebakan. Saya tersandung sekali. Lutut tergores. Saya berdiri lagi. Napas mulai cepat. Matahari naik tinggi. Panas menyengat. Saya periksa ponsel lagi. Baterai tinggal 40%. Sinyal turun jadi 2 batang. Saya gumam sendiri. Ini masalahnya. Di tempat seperti ini, sinyal tidak bisa diandalkan. Saya terus berjalan. Ingin lihat sungai kecil yang diceritakan Pak Karim. Tapi tiba-tiba jalur hilang. Saya berputar. Pohon-pohon terlihat sama. Saya coba naik ke batu tinggi. Lihat sekitar. Hutan membentang luas. Desa tidak terlihat. Hati saya mulai berdegup kencang. Saya ambil ponsel. Coba panggil Mbak Rina. Tapi panggilan gagal. Sinyal hilang. Layar menunjukkan no service. Saya tekan tombol berulang kali. Tidak ada respons. Panik mulai datang. Baterai sekarang 30%. Saya ingat kata-kata saya sendiri di Jakarta. Medan seperti ini mustahil. Sekarang saya terjebak di dalamnya. Keringat dingin mengalir. Saya bayangkan malam datang. Binatang liar. Banjir tiba-tiba. Saya duduk di akar pohon. Nafas tersengal. Pikiran berputar. Saya sombong. Saya anggap Indonesia tidak mampu. Tapi sekarang, saya yang tidak mampu. Di Korea, saya selalu punya backup. Di sini, saya sendirian. Tiba-tiba, suara azan ashar terdengar samar. Dari kejauhan. Suaranya lemah, tapi jelas. Seolah panggilan dari desa. Saya berdiri. Ikuti arah suara itu. Berjalan pelan, kaki lelah. Saya periksa ponsel lagi. Baterai 20%. Tapi ajaib, sinyal muncul kembali. 1 batang. Saya tekan tombol darurat. Panggil Pak Hendra. Suara terputus-putus. "Pak Kim, di mana?" "Saya tersesat. Dekat sungai kecil. Bantu saya."
Dia jawab cepat. Tunggu, kami kirim lokasi via aplikasi. Bagikan posisi Bapak. Saya buka aplikasi peta. Bagikan lokasi. Meski sinyal lemah, data terkirim. Pak Hendra balas. Kami lihat. Tunggu di situ. Warga desa datang. Saya duduk lagi. Tunggu. Hati masih berdegup. Tapi sinyal itu menyelamatkan saya. Di tengah hutan di mana saya kira mustahil. Setelah 30 menit, suara orang mendekat. Pak Karim dan 2 warga muncul. Mereka bawa air dan makanan. Pak Kim, kami temukan Bapak berkat lokasi itu. Saya berdiri pelan. Terima kasih. Saya pikir sinyal hilang total. Pak Karim tersenyum. BTS kami kuat. Walaupun lemah, cukup untuk selamatkan orang. Kami berjalan kembali ke desa. Saya diam sepanjang jalan. Pikiran saya hancur. Saya yang ahli telekomunikasi. Tapi hari ini, saya diselamatkan oleh jaringan yang saya ragukan. Mungkin saya salah paham sejak awal. Di desa, Mbak Rina menyambut. Syukurlah Bapak selamat, jangan sendirian lagi. Saya angguk. Saya belajar banyak hari ini. Malam itu, suara azan maghrib terdengar lagi. Saya periksa ponsel. Baterai di charge, sinyal penuh. Azan dan sinyal bercampur. Saya menatap langit. Hati saya berubah. Kami kembali ke Pontianak keesokan harinya. Perahu meluncur pelan menyusuri sungai. Angin pagi menyegarkan wajah. Saya duduk di belakang, memandang hutan yang semakin menjauh. Pikiran saya masih dipenuhi kejadian kemarin. Saya tersesat, tapi diselamatkan oleh sinyal yang saya anggap lemah. Di bandara kecil, Pak Hendra dan Mbak Rina mengantar saya ke ruang tunggu. Mereka tersenyum. Terima kasih sudah mau datang, Pak Kim. Bapak lihat sendiri, kan? Saya angguk pelan. Saya lihat lebih dari yang saya bayangkan. Pesawat lepas landas. Dari jendela, saya lihat sungai Kapuas berkelok-kelok di bawah. Hutan hijau membentang luas. Saya ingat suara azan di tengah hutan. Ingat tangan-tangan warga yang angkat tiang BTS. Ingat senyum anak kecil yang belajar dari ponsel. Di Jakarta, saya kembali ke hotel. Malam itu, saya duduk di kamar. Ponsel saya penuh sinyal. Saya buka email dari tim di Seoul. Mereka tanya laporan survei. Saya mulai mengetik. Saya telah menyelesaikan survei di Kalimantan. Medan sangat sulit. Hutan lebat, sungai deras, hujan tak terduga. Tapi mereka berhasil membangun jaringan 4G di desa-desa terpencil. Bukan karena teknologi mahal, bukan karena peralatan canggih, melainkan karena kerjasama masyarakat. Gotong royong, semangat bersama. Saya berhenti sejenak. Jari saya gemetar. Saya lanjut mengetik. Saya dulu ragu. Saya pikir mustahil. Tapi saya salah. Indonesia mengajarkan saya bahwa koneksi sejati datang dari orang-orang, bukan hanya dari kabel dan menara. Saya kirim email itu. Tim di Seoul balas cepat. Terima kasih, Ji-hun. Ini menarik. Kami akan diskusikan lebih lanjut. Saya taruh ponsel. Saya berdiri di balkon. Lampu kota Jakarta berkedip di bawah. Suara azan Isya terdengar dari masjid dekat hotel. Suaranya lembut, menyusup ke hati. Saya mendengarnya dengan hati yang lebih terbuka. Saya ingat motif yang selalu muncul. Azan dan sinyal 4G. Dua hal yang seolah bertentangan. Tapi di Indonesia, keduanya hidup berdampingan. Tradisi dan kemajuan. Saya tersenyum kecil. Malam itu, saya tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya sejak datang ke sini. Besok paginya, saya memutuskan untuk kembali ke Desa Rimba Jaya. Saya ingin mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Pak Hendra setuju. Kami naik pesawat kecil ke Pontianak lagi. Lalu, perahu menyusuri sungai. Hutan menyambut seperti teman lama. Di desa, warga menyambut hangat. Pak Karim peluk saya pelan. Pak Kim kembali, kami senang sekali. Saya tersenyum.
Saya ingin ikut acara kecil di desa. Kalau ada. Bu Sari mendekat. Hari ini ada kenduri kecil di masjid. Rayakan sinyal baru. Mari ikut, Pak. Saya angguk. Kami berjalan ke masjid kayu sederhana. Atapnya dari daun nipah. Di dalam, tikar sudah digelar. Warga duduk melingkar. Ada nasi tumpeng di tengah. Aroma kunyit dan santan tercium kuat. Acara dimulai. Pak Surya bicara pelan. Hari ini kita syukuri koneksi baru. Anak-anak bisa belajar. Desa tidak lagi tertinggal. Saya duduk di belakang. Lihat anak-anak pegang ponsel. Mereka tunjukkan video pelajaran. Seorang ibu cerita. Dulu sulit hubungi dokter. Sekarang video call saja. Saya rasakan hangat di dada. Ini bukan proyek. Ini kehidupan nyata. Saya ingat keraguan saya dulu. Macet di Jakarta. Hutan liar. Tapi sekarang, saya lihat kekuatan mereka. Tiba-tiba, suara azan asar terdengar. Dari loa kecil di masjid. Suaranya jernih. Mengalir lembut ke hutan sekitar. Warga berdiri untuk sholat. Saya tetap duduk. Tapi saya dengar dengan hati. Azan itu seperti lagu lama. Tenang dan kuat. Saya periksa ponsel. Sinyal penuh. 4 batang. Azan dan 4G bercampur lagi. Motif yang selalu kembali. Setelah acara, Pak Karim dekati saya. Pak Kim, terima kasih sudah datang. Bapak bagian dari cerita kami sekarang. Saya peluk dia. Tidak, saya yang belajar dari kalian. Gotong royong kalian luar biasa. Malam itu, sebelum berangkat, saya duduk di tepi sungai. Air mengalir pelan. Bintang berkedip di atas. Saya pikir, mungkin saya salah paham sejak awal. Saya naik perahu kembali. Desa menjauh. Tapi pelajaran itu tetap di hati. Saya kembali ke Seoul 2 hari kemudian. Pesawat mendarat di Bandara Incheon. Udara dingin menyambut. Bau kopi dari kafe bandara tercium samar. Saya tarik koper. Pikiran masih di Indonesia. Di kantor, tim menunggu. Mereka duduk di ruang rapat. Layar proyektor menyala. Saya duduk di depan. Bagaimana survei Jihun? Tanya bos saya. Saya tarik napas dalam. Saya buka laptop. Saya punya laporan, tapi ini lebih dari data. Saya mulai presentasi. Gambar hutan Kalimantan muncul. Foto BTS di bukit. Warga desa angkat tiang. Indonesia berhasil di medan sulit. Bukan karena uang besar. Bukan alat canggih. Tapi gotong royong. Kerjasama komunitas. Tim mendengar diam. Seorang kolega bertanya, apa bedanya dengan kita? Saya jawab pelan. Di Korea, kita cinfuk alam dengan teknologi. Di sana, teknologi harmoni dengan manusia dan alam. Koneksi datang dari semangat bersama. Bukan hanya perangkat mahal. Saya tunjuk foto anak desa belajar online. Ini bukti. Sinyal 4G di hutan. Mustahil bagi saya dulu. Tapi nyata. Presentasi selesai. Bos angguk. Bagus. Kita bisa belajar dari ini. Lanjutkan kerjasama. Saya kembali ke meja. Saya buka jendela email. Saya tulis laporan akhir. Kata-kata mengalir. Indonesia mengajarkan saya. Teknologi bukan penakluk, tapi penghubung. Harmoni dengan komunitas. Saya kirim. Saya duduk diam. Ponsel bergetar. Pesan dari Mbak Rina. Pak Kim, kami kangen. Kapan kembali? Saya tersenyum. Saya balas. Segera. Terima kasih atas pelajaran. Malam itu di apartemen. Saya duduk di balkon. Langit Seoul penuh cahaya neon. Dingin menusuk kulit. Saya ingat suara azan di hutan. Lemah lembut. Menggema. Saya buka aplikasi. Cari rekaman azan. Suara itu mengalir. Jernih dari speaker. Saya periksa sinyal. 5G penuh.
Azan dan koneksi bercampur lagi. Saya tutup mata. Saya ingat hutan hijau, sungai mengalir, warga tersenyum. Saya tidak percaya apa yang saya lihat dulu. Mungkin saya salah paham sejak awal. Indonesia bukan negara tertinggal, tapi guru ketangguhan. Saya berubah selamanya.